Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Meskipun alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD telah diamanatkan oleh pasal 31 ayat 4 UUD 1945, namun pemerintah masih belum bisa menanggung penuh pendanaan perguruan tinggi. Sekjen Kemendikbudristek Soeharti mengatakan bahwa dari total belanja negara sebesar 3.325 triliun rupiah dalam APBN 2024, sekitar 665 triliun rupiah atau 20%-nya dialokasikan untuk fungsi pendidikan. Meskipun demikian, isu UKT yang mahal menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam pendanaan pendidikan yang harus diatasi oleh pemerintah. Dari total anggaran fungsi pendidikan, sekitar setengahnya digunakan untuk transfer ke daerah dan dana desa dalam kurung TKDD yang mencapai 52% atau sebesar 356,5 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran pendidikan dialokasikan untuk mendukung pengembangan pendidikan di tingkat daerah dan desa. Rincian pos anggaran pendidikan 2024 dari 20% APBN sebesar 665 triliun rupiah adalah sebagai berikut. 1. Transfer ke daerah dan dana desa dalam kurung TKDD 356,5 triliun rupiah dalam kurung 52%. 2. Kemendikbudristek 98 rupiah 987 triliun dalam kurung 15%. 3. Kementerian Agama dalam kurung Kemenag 62.305 triliun rupiah dalam kurung 9%. 4. Kementerian atau lembaga lainnya 32.859 triliun rupiah dalam kurung 5%. 5. Pengeluaran pembiayaan dalam kurung termasuk dana abadi 77 triliun rupiah dalam kurung 12%. 6. Anggaran pendidikan pada belanja non-kementerian atau lembaga 47.313 triliun rupiah dalam kurung 7%. Dana pembiayaan sebesar 77 triliun rupiah digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk dana abadi pendidikan sebesar 25 triliun rupiah. Sementara itu, belanja pendidikan non-L senilai 47,3 triliun rupiah dikelola oleh Kementerian Keuangan. Pernyataan Soeharti tentang alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 32.859 triliun rupiah kepada 22 kementerian dan lembaga menyoroti kurangnya koordinasi terpusat dan pengawasan oleh DPR RI terkait penggunaan anggaran pendidikan. Kemendikbudristek tidak memiliki kewenangan untuk memberikan masukan terkait penggunaan dana tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana, inisiasi PP 057 tahun 2022 tentang perguruan tinggi kementerian atau lembaga dalam kurung PTKL dilakukan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa PTKL di berbagai kementerian atau lembaga mengacu pada standar biaya yang sama dengan Kemendikbudristek. UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Sisdiknas yang mengatur anggaran pendidikan juga harus ditaati, khususnya terkait pendidikan kedinasan. Anggota Komisi X DPR RI Nuroji menekankan perlunya penerapan standar biaya yang sama untuk memastikan efektivitas penggunaan dana fungsi pendidikan di semua kementerian atau lembaga termasuk yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan. Standar biaya yang konsisten dapat membantu mencegah pemborosan dan memastikan penggunaan dana yang efisien di sektor pendidikan. Pos anggaran pendidikan 2024 di berbagai kementerian dan lembaga menunjukkan alokasi dana untuk pendidikan yang beragam. Alokasi terbesar terjadi pada Kementerian Sosial, diikuti oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Keuangan. Sedangkan beberapa kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki alokasi dana yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan diversifikasi penggunaan dana pendidikan di berbagai sektor pemerintahan. Anggaran pendidikan di Kemendikbudristek untuk tahun 2024 dialokasikan kedua pos utama, yaitu pendanaan wajib dan program prioritas serta anggaran untuk pendidikan tinggi. Berikut adalah rincian alokasi anggaran. 1. Pendanaan wajib Rp45, 69 triliun program Indonesia Pintar PIP 13 rupiah, 49 triliun KIP kuliah 13 rupiah. 99 triliun aneka tunjangan guru non-PNS Rp8, 46 triliun tunjangan profesi dosen dan guru besar non-PNS Rp2, 45 triliun biaya operasional BOPTN pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi Rp7, 29 triliun 2,
Program prioritas Rp23. 44 triliun platform Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka Asesmen Nasional Pendampingan Sekolah Penggerak Guru Penggerak SMK Pusat Keunggulan Pendidikan Karakter Program Literasi Bahasa dan Kesastraan Tugas dan Fungsi, Reformasi Birokrasi, dan Tata Kelola 3. Anggaran untuk pendidikan tinggi Rp56. 1 triliun gaji dan layanan perkantoran termasuk gaji dan tunjangan dosen ASN dan operasional kantor PTN fasilitasi pelaksanaan beasiswa adik beasiswa unggulan tunjangan profesi dosen dan tunjangan guru besar non-PNS revitalisasi sarana prasarana PTN dan PTV Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kompetisi Kampus Merdeka Pengembangan, Penelitian, dan Kerjasama Bidang Pendidikan, Gizi, Pangan, dan Sains Asia Tenggara rekomendasi pengembangan dan pengembangan kelembagaan perguruan tinggi peningkatan kapasitas dan kualitas PTV BOPTN penelitian termasuk dana padanan dan dana kompetitif BOPTN non-penelitian peningkatan kualitas SDM dikti dan manajemen beasiswa kemitraan negara berkembang KNB layanan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat layanan pembinaan peningkatan mutu fasilitasi layanan beasiswa pendidikan Indonesia pembelajaran di luar kampus bagi mahasiswa PTV. Uji kompetensi profesi mahasiswa PTV modernisasi lab PTN dan penyiapan politeknik jadi PTNB, penerapan kurikulum TAUD sesuai dunia kerja TUSI, tata kelola, dan reformasi birokrasi jadi. Menurut Soeharti dari Kemendikbudristek, meskipun mereka berinisiatif untuk merevisi PP nomor 48 tahun 2008, tetapi keputusan terkait alokasi anggaran pendidikan tahun 2024 tetap menjadi kewenangan Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan, sesuai dengan PP No 17 tahun 2017. Kemendikbudristek hanya memiliki peran terbatas dalam pengelolaan anggaran pendidikan, yaitu sebesar 15%. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.